Selamat pagi anak-anak PAUD Alfa Omega. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya masih semangat kan untuk belajar hari ini? Nah, yang belum semangat, semuanya kita berdiri. Kita mau tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah semangat semuanya kan? Kalau sudah, kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Jadikan kami anak-anak yang cerdas dan sopan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saatnya kita belajar pilar. Hari ini kita masih belajar pilar keempat tentang anak yang sopan santun. Yuk kita lihat seperti apa saja anak yang sopan santun. Ini dia contoh anak-anak yang sopan santun. Yang pertama kita baca dulu ya. Saya duduk dengan tenang ketika makan. Nah, saat makan sebagai anak yang sopan, ternyata si Ali sama si Dedi mereka berdua makan dengan tenang, tidak ribut, tidak lari-lari, tidak saling ganggu satu dengan yang lain. Ini contoh anak yang sopan. Nah, kalau di bawah si Kiki sama si Lili anak yang tidak sopan. Karena apa? Mereka sementara makan, mereka ngobrol atau berbicara, mereka cerita, ganggu satu dengan yang lain. Nah, ini contoh anak yang tidak sopan saat makan. Kalau anak yang sopan ketika makan harus duduk dengan tenang biar makanannya tidak tumpah seperti ini. Yang kedua, saya tidak berbicara ketika mengunyah makanan. Nah, di sini ternyata Lili sama adiknya sedang makan. Sebagai anak yang sopan, sikapnya harus seperti apa ya? Ternyata Lili bukan anak yang sopan. Sementara mengunyah makanan dalam mulutnya, dia berbicara, dia ketawa-ketawa. Ini contoh anak yang tidak sopan ketika sedang makan. Nah, kalau adiknya Lili ternyata anak yang sopan loh. Sementara makan dia diam-diam, sementara mengunyah makanan dia tidak berbicara atau tidak ngobrol. Ini contoh anak yang sopan santun. Yang kedua di bawah, ternyata mereka anak-anak yang tidak sopan ketika sedang mengunyah makanan. Sementara makan, sementara makanannya di dalam mulut, mereka ketawa-ketawa, teriak-teriak sampai makanannya tumpah-tumpah. Ini contoh anak yang tidak sopan ketika sedang makan. Tidak boleh dicontohi ya. Yang ketiga, saya menutup mulut ketika menguap dan bersin. Nah, di sini Lili adalah contoh anak yang sopan. Ketika sedang bersin, mulutnya ditutup supaya bersinnya tidak terkena kepada temannya. Tapi si Lala bukan anak yang sopan. Ketika sedang menguap, mulutnya terbuka. Dia tidak menutup mulutnya. Ini contoh anak yang tidak sopan ketika menguap atau bersin. Di bawah juga ada temannya si Lala. Lala sedang duduk dengan mereka. Ada si Kiki. Kiki ternyata anak yang tidak sopan. Dia sementara bersin, mulutnya tidak ditutup, terbuka saja seperti itu sehingga bersinnya dia terkena ke Lala. Ini contoh anak yang tidak sopan. Tapi si Dino anak yang sopan loh. Dia menutup mulutnya ketika sedang bersin. Saya mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan
bantuan daripada saya. Ternyata Lala sama teman-temannya lagi berbelanja di supermarket. Sudah tiba waktunya untuk mereka membayar ke kasir. Ketika sedang ngantri, ternyata si Lala melihat ada seorang nenek sedang di belakangnya. Sebagai anak yang sopan, dia mendulukan si nenek yang sudah tua. Katanya, "Nek, boleh nenek duluan, silakan. Nenek duluan, nanti saya nyusul ya pembayarannya, biar nenek cepat-cepat pulang. Kasihan nenek kecapean ngantri nanti." Nah, ini contoh anak yang sopan. Tapi ternyata si Kiki sama temannya bukan anak yang sopan. Mereka malah duluan, tidak mau kasih kesempatan untuk si nenek duluan dulu. Mereka yang mau. Ini contoh anak yang tidak sopan atau tidak mendahulukan orang lain dibanding mereka sendiri. Tidak boleh dicontohi ya. Anak yang sopan. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Susi. Hari ini Susi capek banget teman-teman, karena tadi Susi bantuin ibu mencuci baju. Tapi walaupun Susi capek, Susi tetap mau ajak teman-teman untuk belajar bagaimana caranya merawat pakaian kita, seperti yang Susi lakukan hari ini. Nah, ayo teman-teman ikut Susi. Nah, teman-teman, ini dia cara merawat pakaian. Yang pertama adalah mencuci pakaian. Baju yang sudah kita pakai tidak boleh dipakai lagi kalau belum dicuci. Karena kalau dipakai lagi belum dicuci akan membuat kulit kita menjadi gatal-gatal. Lagi pula baju kita bisa rusak kalau kita tidak cuci. Yang kedua adalah menjemur pakaian. Kalau sudah dicuci, dijemur dulu ya teman-teman sampai bajunya kering. Karena kalau bajunya tidak kering juga akan membuat kita jadi gatal-gatal. Bajunya juga bisa bau apek kalau tidak kering saat menjemur. Langkah yang ketiga dalam merawat pakaian adalah menyetrika. Dengan menyetrika pakaian akan membuat pakaian kita lebih rapi. Nah, saat digunakan juga membuat kita yang menggunakannya lebih rapi. Tapi teman-teman tidak boleh menyetrika sendiri ya, karena berbahaya. Biar ibu saja yang menyetrika. Yang keempat, cara merawat pakaian adalah dengan melipat pakaian. Sebelum pakaian dimasukkan di dalam lemari, pakaian harus dilipat terlebih dahulu ya teman-teman. Tidak boleh dimasukkan begitu saja. Setelah pakaian dilipat, baru deh masukin di dalam lemari. Maka lemari kita akan terlihat rapi. Nah teman-teman, itu tadi cara atau langkah dalam merawat pakaian. Teman-teman harus tahu dan juga harus melakukannya ya, sebisa yang teman-teman lakukan. Jangan cuman bisa make saja. Sekarang waktunya teman-teman mengerjakan aktivitas ya. Aktivitas untuk anak kelas playgroup hari ini adalah menghias pakaian. Nah, sebelum kita mengerjakan aktivitasnya, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, kita siapkan buku gambar. Ayo anak-anak ambil punya anak-anak ya. Sudah? Kalau buku gambarnya sudah, berarti ambil potongan origaminya yang sudah diambil oleh ayah atau ibunya. Yang terakhir, kita menggunakan lem. Semua sudah dipersiapkan? Kalau sudah, silakan anak-anak duduk yang rapi. Kita sama-sama kerjakan ya, seperti ini.
mengerjakan aktivitas kita ya. Yang pertama-tama kita susun dulu bentuk-bentuknya atau gambar-gambarnya. Karena Miss Ina anak perempuan, Miss Ina menggunakan baju sama rok. Nah, kita taruh dulu, simpan dulu gambar bajunya. Sudah? Ini anak-anak sudah? Yang kedua, kita ambil roknya. Kalau anak laki-laki berarti celananya. Sama sudah, sekarang kita pasang dulu kancingnya. Kancingnya di baju ya. Sambil kita hitung. 1, 2, 3. Nah, kancingnya ada 3. Punya anak-anak sudah? Kalau sudah, kita berikan bunga ke bagian roknya. Ada bunganya biar terlihat cantik. Nah, sekarang kita berikan lagi saku untuk bajunya atau kantung di bajunya. Ayo, punya anak-anak sudah? Nah, sekarang kita mulai menempelnya. Yang pertama, kita tempel dulu bagian bajunya ya. Ayo, ambil lemnya. Kita sama-sama menempel dulu. Ya, bajunya diberi lem ya anak-anak. Ayo, sama-sama ya. Pelan-pelan saja. Nah, oke, kita tempel sekarang. Habis bajunya, kita tempel lagi kancingnya. Ambil kancingnya satu-satu ya. Kasih lem. Sambil hitung. 1. Kancing yang kedua. 2. 3. Nah, sudah 3 ya. Kancingnya sebanyak 3. Sekarang bagian sakunya atau kantongnya. Kasih lem juga ya. Nah, sudah udah selesai. Punya anak-anak gimana? Ya. Sudah? Sekarang bagian celana atau bagian roknya anak-anak melanjutkan sendiri ya. Selamat melanjutkan. Hai anak-anak kelas A. Hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas untuk kelas A hari ini ada 2 ya. Yang pertama, memberikan tanda sama dengan pada jumlah gambar yang sama. Dan memberikan tanda tidak sama dengan pada jumlah gambar yang tidak sama. Aktivitas yang kedua adalah membuat kosakata kemeja dari lilin atau Play-Doh. Nah, sebelum kita mengerjakan aktivitasnya, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Bahan untuk aktivitas yang pertama adalah lembar kerja. Ini dia lembar kerjanya. Anak-anak juga ambil punya anak-anak ya. Sudah? Kalau sudah, kita taruh di atas meja. Yang kedua adalah pensil. Anak-anak juga ambil pensil anak-anak ya. Taruh di atas meja lagi. Nah, untuk aktivitas yang kedua bahannya adalah lilin atau Play-Doh yang sudah diambil ayah atau ibu dari sekolah. Nah, yang kedua adalah buku gambar. Nah, sudah siapkan bahan-bahannya. Sekarang kita lihat cara kerjanya ya. Ayo kita mulai mengerjakan aktivitas kita ya, yaitu memberi tanda sama dengan pada jumlah gambar yang sama dan memberi tanda tidak sama dengan pada jumlah gambar yang tidak sama. Nah, di sini kita hitung dulu ya baju-bajunya. Di sini nomor 1 ya. Kita mulai dari nomor 1. Kita hitung dulu bajunya. 1, 2, 3. Di sebelah kanan Miss Yosa ada berapa baju? 3. Nah, coba kita hitung lagi sebelah kanan, sebelah kiri Miss Yosa. Ada berapa ya bajunya? 1, 2, 3, 4, 5. Di sebelah sini ada 3, di sebelah sini ada 5. Sama tidak ya?
Sama enggak? Enggak, berarti kita kasih tanda yang seperti ini. Ayo, seperti ini ya. Kasih tanda sama dengan dulu, baru tarik garis panjang di tengah. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Anak-anak lanjutin di rumah ya. Kita lanjut aktivitas yang kedua ya, yaitu membuat kosakata kemeja dari lilin atau pledok. Nah, yang pertama-tama kita bikin dulu huruf K ya. Kita ambil lilinnya, lalu kita gulung-gulung sampai panjang dan kita tempelkan di buku gambar. Anak-anak, tempelkan di buku gambar saja ya. Nah, sekarang bikin kakinya. Satu lagi kakinya ya. Nah, huruf kedua adalah huruf apa? Ayo, huruf E. Nah, seperti ini. Lalu kita putar kepalanya ke dalam. Oh, pelan-pelan ya. Oke, sekarang huruf yang ketiga adalah M. Ayo kita sama-sama bikin huruf M. Kita taruh lagi ya. Nah, ini ya. Kita bikin dulu jembatannya ya. Oke. Nah, bikin kakinya 2 lagi supaya jadi huruf M. Oke, satu lagi kakinya. Oke, ini huruf M. Sekarang huruf E lagi. Ya, pasang, lalu kita putar kepalanya ke dalam ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita bikin huruf J. Oh, terlalu panjang, dipendekin aja ya. Nah, kita kasih titik di atas. Nah, sekarang yang terakhir adalah huruf A. Kita bikin seperti huruf C dulu ya. Nah, sekarang kasih kakinya. Oke. Ye, jadi deh. Ini huruf apa? K, E, M, E, J, A. Kemeja. Nah, jangan lupa setelah dibikin seperti ini, difotokan oleh ayah atau ibu dan kirimkan ke Miss Yosa ya. Selamat mengerjakan. Halo anak-anak kelas B. Hari
hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas kita. Tetap semangat ya mengerjakan aktivitas kita. Nah, hari ini aktivitas kita ada 2 loh. Yang pertama adalah menggunting gambar merawat pakaian, lalu menyusunnya dan memberi atau menulis nama di bawah gambar. Lalu aktivitas kedua adalah menulis kata yang berawalan sa, si, su, se, so. Alat-alat yang kita gunakan hari ini adalah untuk aktivitas pertama. Ini ada gambar langkah atau cara merawat pakaian. Nah, ambil ya. Nah, lalu ditaruh di atas meja. Kalau sudah, ambil gunting, karena hari ini kita menggunting. Ambil gunting ya, gunting dan lem. Jangan lupa lemnya, taruh di sini. Nah, kita juga butuh buku gambar untuk menempel kalau sudah digunting. Aktivitas kedua, kita menggunakan buku tulis dan juga pensil. Ini menggunakan Nah, anak-anak, taruh semua di atas meja bahan atau alat yang akan kita gunakan. Kalau sudah, ayo kita saksikan, kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Kita kerjakan aktivitas pertama ya, menggunting cara merawat pakaian, lalu menyusunnya dan menulis namanya. Oke, sekarang kita gunting dulu. Nah, anak-anak ikuti garis ini ya. Oke, Miss mulai. Nah, Miss Dwi sudah selesai menggunting. Sekarang waktunya kita menempel. Anak-anak saat menggunting untuk tetap berhati-hati ya supaya tangannya tidak tergunting. Waktunya kita menyusun gambarnya. Langkah yang pertama dalam merawat pakaian adalah apa ya? Setrika dulu bukan ya? Lipat baju dulu bukan ya? Bukan. Yang pertama adalah mencuci baju. Jadi bajunya, pakaiannya harus dicuci terlebih dahulu. Setelah dicuci, terus dilipat. Bukan, setelah dicuci dijemur. Ini dia dijemur. Nah, setelah dijemur, kalau sudah kering kita setrika dulu, disetrika dan dilipat. Ini dia. Sudah tersusun, waktunya untuk menempel. Cuci. Melipat pakaian. Ini dia. Kalau sudah selesai, kita tulis namanya, nama kegiatannya di bawah gambar ya. Ini mencuci, kita tulis sama N, men, C sama U, cu, mencu, C sama I, ci, mencuci. Nah, yang ini, dan ini. Anak-anak tulis sendiri nama kegiatannya ya. Kalau mau diwarnai gambarnya juga lebih bagus. Sekarang kita lanjut ke aktivitas kedua. Aktivitas yang kedua adalah menulis kata yang berawalan sa, si, su, se, so. Sekarang kita baca dulu penggalan kata yang di atas ini. S sama A bacanya sa. S sama I, si. S sama U, su. S sama E, se. S sama O, so. Yo, sekali lagi. Sa, si, su, se, so.
Sekarang kita mulai menulis kata yang berawalan sa. Sama a, sa. Apa ya kata yang berawalan sa? Sa. Saya. Saya. Boleh ya pakai kata saya. Berarti apa dulu? Sa. S dan A. S dan A bacanya sa. Sa. Iya. Ya. Kalau ya. Y. Sama A. Ya. Sa. Ya. Nah, untuk kata kedua, lalu si, su, se, dan so, anak-anak kerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan.